Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama kami di podcast Sansta. Podcastnya orang-orang santai. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di sini bersama saya Nugi dalam program acara podcast Sansta. Pada kali ini senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama 10 menit ke depan di studio yang sangat megah, sangat mewah, dan sangat santai. Dan tidak lupa kita akan membawakan tema yang sangat menarik, sangat inspiratif, dan ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Nah, untuk apa keseruannya? Saksikan terus Sansta. Nah, pemirsa Sansta, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Kak Aulia. Silakan duduk dulu, Kak Aulia. Oke, terima kasih. Nah, gimana kabar nih Kak Aulia nih? Baik nih, baik. Hari ini ngapain aja nih? Wah, full banget nih. Full banget dari Ya, pagi sampai malam. Ya. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah kehadiran bintang tamu kita, Kak Aulia. Halo. Nah, Kak Aulia ini adalah seorang guru di sekolah dasar, ya kayak Iya, di SD. di SD, salah satu SD negeri di Solo. Gimana nih Kak Aulia sekarang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik semuanya. Baik semuanya. Ya, Lagi sibuk ya? Dengar-dengar ya? ya, seperti biasa. Oh iya. Dengar-dengar nih Kak Aulia ini profesinya adalah guru di sekolah dasar dan mempunyai sebuah wedding organizer. Luar biasa sekali. Di usianya yang masih muda, relatif muda dibanding guru-guru lainnya mungkin di sekolahnya. Ya. Paling muda di kantor. Di kantor. Kebetulan ya, kebetulan. Dan juga take over sebuah wedding organizer. Take over, gabut di kantor. Apa namanya? Sekarang sedang mengurus wedding organizer juga. Betul, betul. Nah, gimana nih Kak Aulia nih ceritanya? Dari awal mulanya kok bisa kepikiran membuat wedding organizer, terus apakah tidak mengganggu dalam profesi mengajarnya di sekolah dasar? Oke. Jadi sebenarnya WO-nya ini, wedding organizer-nya ini tuh ada sebelum aku jadi guru. Oh, malah jadi Sebenarnya iya. sebelum jadi PNS, sebelum. Iya, betul. Oh, jadi dulu PNS, sebelum jadi guru. kalau boleh tahu nih, dulu kuliahnya di mana Kak Aulia? Kuliahnya itu gak ada hubungannya sama WO. Oh, nggak ada hubungannya sama Ada itu? di PGSD. Oh, jadi malah berhubungan dengan profesi gurunya itu ya? Betul. Di mana Kak Aulia? Di UNS. Oh, di UNS. UNS, 11 Maret. 11 Maret Ya. di Solo, kampus favorit. Iya. Jadi di situ waktu itu kebetulan di akhir akhir tahun kita terakhir kuliah di semester 8 kalau nggak salah. Itu tuh aku sama teman-teman pengen bikin memori terakhir lah buat teman-teman. Dan kebetulan ada Ramadan. Nah, kita manfaatkan momen itu buat, kan udah nih kalau udah ke skripsi kan mereka mencari sendiri-sendiri kan ya. Ya. Nah, terus kita ada, aku sama beberapa teman lah, yuk kita bikin acara yang bisa ngundang semua teman lah, gitu, gathering. Ya udah, berawal dari situ, konsep acara, semuanya, itu aku sama teman-teman, dan alhamdulillah kita ada videonya, kok ada video hasil jadinya. Nah, dari situ, wah kayaknya seru juga nih berkecimpung di dunia organizing event gitu. Dari situ terus habis itu di 2017 di bulan Juli kalau nggak salah ya Ramadannya. Nah, kebetulan teman dekat itu ada yang nikah di akhir tahun 2017 tepat di tanggal 21, dan itu tamunya benar-benar banyak banget. Itu pakai salah satu gedung yang cukup terkenal gitu loh, punyanya presiden kita. Bener kan ya? Punyanya presiden kita. Kayak tahu gitu ya. Sebutkan.
gitu ya kayak. Nggak ada. Bahkan itu ya udah kayak ngalir aja. Oh kita teman kita mau ada yang nikah nih. Kira-kira persiapannya apa aja? Itu pun juga tanya-tanya. Kira-kira yang disiapin apa sih? Kita nggak ada yang apa ya katakanlah yang mengetuai atau mengorganisir, nggak ada. Ya udah kita gerak-gerak sendiri. Gitu. Jadi bareng-bareng. Iya bareng-bareng. Paling tanya sini dikasih tahu orang tua, dikasih tahu pihak sana, pihak sini. Kayak gitu. Itu waktu acara pertama itu ya. Misalnya kayak pengalaman pertama pegang suatu event wedding. Nah, itu pas pertama kali dapat job weddingnya langsung kan itu sahabat sendiri ya, besti sendiri katanya. Itu udah ada cuannya atau baru sekedar terima kasih besti ya bagaimana gitu? Ya namanya bestian. Cap terima kasih. Cap terima kasih. Berarti Ya, belum. mungkin makan-makan kayak gitu lah. Berarti belum ada cuannya ya. Oh belum ada. Tapi kan di balik semua itu kan dapat pengalaman. Betul, gini betul. terus itu. Pengalaman itu buat newbie ya, buat apapun sih menurut aku nggak hanya di WO aja. Pengalaman itu apa namanya hal yang paling besar sih. Oh, beda. Apalagi kalau lagi awal-awal ya kan. Nah, Kak Aulia, tadi kan katanya pertama kali first time mengurus event organizing, mengurus wedding orang itu kan temennya sendiri pada tahun 2017 akhir. Betul. Nah, kalau buat secara resminya berdirinya wedding organizernya Kak Aulia ini tahun berapa dan apa persiapan yang disiapkan dan ada hambatan apa selama mendirikan wedding organizer tersebut? Maaf sebelumnya wedding organizer namanya apa? Oh iya. Belum dikasih tahu ya? Iya. Waduh. Kenalin Adira Wedding Organizer. Bisa Adira dicek Wedding di Organizer. ini. Nanti cek di bawah. Cek bawah Nanti ya. cek Ada di linknya ya, bawah. kasih linknya ya. Kita dikasih di bawah sini ya. Sana di kontak-kontak. Oke. Itu akhirnya aku mulai ada pikiran buat wah kayaknya seru nih masuk ke dunia itu di 2018. Kalau nggak salah di bulan Februari lah mulai kayak serius gitu karena itu kan posisi yang udah lulus nih, udah lulus kuliah, kebetulan nyambi jadi penulis buku. Terus kok jenuh nih udah 3-4 bulan berarti ya 4 bulan nulis tuh kayak jenuh, keinget tuh event weddingan, dilalah kebetulan ada teman nih yang butuh lagi tuh, ya udah nih sekalian aja kita bikinin nama. Tuh, terus Namanya Adira tadi ya? Adira Wedding Organizer. Terus? Ya udah dari situ, berawal dari situ, oke, aku bantuin teman, tapi pakai nama nih sekarang. Gitu. Dan pastinya ada cuannya nih. Kalau yang ini udah ada Udah ada. namanya, Saya udah ada. dong, karena Saya udah ada namanya. Udah betul. resmi berdiri ya. Dan yang kedua aku juga punya tim. Jadi kan mau nggak mau kan Bayar timnya. Ya, nggak bisa bayar pengalaman, bayar tim dengan pengalaman aja kan nggak Karya. coba, Iya. enggak. Gitu. Jadi dari situ kita mulai nih apa namanya orientasinya ke profit juga. Tapi lebih banyak kita juga belajar buat pengalaman kita, buat portofolionya kita juga. Buat kedepannya. Betul, karena mau nggak mau kan kita juga butuh kan pengakuan gitu. Kalau wedding organization ini kan bergerak di bidang jasa servis. Katakanlah rapotnya itu adalah bisa diterimanya oleh orang itu adalah kesan kan. Ya. Paling mudah kita memang betul melalui media sosial bisa nih cepat. Tapi paling cepat itu adalah mot-mot. Oh, jadi Itu masih mulut ke mulut ya. Betul, itu masih jadi sarana yang terbilang cukup membantu. Apalagi kalau udah pakai kenalannya kemarin kamu siapa nih pakai mana Wah, nih? itu. Gitu. Bisa Pakainya mempengaruhi gitu temennya. ya. Betul kayak gitu. Tapi sekarang ini ya udah aktif di Instagram ya. Karena mungkin zaman dulu kan masih media sosial masih Facebook masih ini, tapi sekarang kan udah Instagram. Instagram udah ini TikTok. TikTok udah ada TikTok. TikTok belum sih, Oh, masih belum. rencana. OTW. OTW. Nanti kalau udah ada di follow juga. Iya. Terus ini sih kalau hambatannya menyatukan konsep
Dari masing-masing tim. Bukan dari masing-masing tim, tapi dari klien. Oh, Jadi, klien sama Kalau kita ya. ini kan kita masih di Solo ya. Solo itu katakan yang punya gawe, yang punya pernikahan itu memang yang menikah adalah anaknya. Ya. Tapi yang punya gawe itu bukan anaknya, tapi Orangnya. orang tua. Hmm. Jadi mau nggak mau orang tua itu juga tetap kasih andil ke apa namanya acaranya, konsep acaranya. Nah kadang ribetnya itu di situnya. Kadang Orang teman-teman, tuanya kitanya kliennya pengennya yang apa namanya? gitu ya. Tapi yang orang selain kendala penyatukan konsep dengan pihak klien dan orang tua dan pihak weddingnya itu apa lagi guys? Selain itu? ada lagi biasanya di hari H. Oh, di mana? Yes. Sebenarnya bukan ya kendala nggak kendala sih ya. Soalnya gini, kita udah susun nih acaranya kayak gini, randonya bla bla bla. Cuman ya namanya suatu kegiatan, event, pas hari H terjadi pastilah tetap ada satu dua yang miss. Tapi kan sebagaimana mungkin kita kalau mau jadi organizer yang profesional, mau nggak mau ya harus punya plan A, plan B, plan C. Harus gitu cepat kan. mengambil Iya keputusan. betul. Jadi kalau aku sendiri sih bilang siapa sih yang bisa kerja di WO nih kak, gitu ya. Tanya timnya butuh yang kayak gimana nih kak? Kalau aku cuma butuh dua. Ini kata temanku sih, kata temanku bilang kayak gini. Yang penting dia bisa mikir cepat sama gerak cepat. Karena itu tadi kita itu apa namanya kerjanya itu berpacu dengan banyak kondisi. Dengan Entah itu keadilan. betul, entah itu dengan orang maupun dengan hal-hal yang non fisik kayak gitu. Jadi mau nggak mau, kalau non fisik bisa lah kita atur. Tapi kalau dengan orang, kadang kan adalah beberapa yang tidak kita inginkan terjadi kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya mikir cepat, gerak cepat. Gimana nih? Kalau ada tantangannya, kendalanya kayak gini, mau nggak mau, ayo, oh harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Harus pikir cepat dan Betul. berani. Mana yang paling efektif nih pilihan Nah, solusi mana yang paling efektif, yang paling efisien buat dikerjain nih. jadi Buat kepuasan klien. kita harus membuat plan B, plan C, plan D, seterusnya. Nah, itu tadi seputar WO ya kak. Nah, sekarang yang masih Nugi bingung nih, kenapa kok sekarang bisa menjadi PNS seorang guru? Apakah uang dari WO tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apa gimana? Asal mulanya gimana nih kak? Tahun berapa? Itu kan kalau PNS berarti tes dulu ya? Iya betul. Namanya tes CPNS kalau tidak salah. Iya ada Nah, tesnya. gimana tuh kak ceritanya jadi sampai jadi PNS sekarang jadi guru di SD Kerajaan nih? 2018 di Februari kalau nggak salah dapat klien tuh mulai dapat klien, tapi udah suka nih. Delalah kebetulan penulis bukunya juga masih lanjut kan, tapi masih ada kerjaan itu. Kebetulan dari orang tua namanya udah dikuliahin 4 tahun, kalau nggak digunain jasanya kan ya kalau bahasa Jawanya mang-eman Ya, ya terus di sisi lain juga bentuk bakti sama orang tua gitu. Jadi ya udahlah, walaupun aku prefer ke WO, mau nggak mau lah tetap ya udah berusaha untuk memanfaatkan ijazah dan mengiyakan keinginan orang tuaku. Ya entah itu nanti bakalan diterima atau enggak, ya itu urusan nanti ya. Urusan yang di atas. Betul, urusan yang di atas. Ya udah, itu ada kebetulan akhir tahun 2018 ada tes tuh. Cobalah ikut. Tuh. Itu kalau terpaksa sih enggak, cuma bukan keinginan diri sendiri. Iya betul, karena udah suka nih di WO nih, udah Oh berarti suka. dari WO tuh duitnya banyak ya kak ya? Ya, bisa lagi di searching Berarti ya. alasannya Pengen dicatat ya teman-teman ya. apa. Berarti alasannya mendaftar PNS bukan gara-gara Oh, nggak ada bukan. duitnya di Oh WO. bukan, oh WO itu malah Uangnya lebih banyak dari PNS nih jangan-jangan. betul, betul, Oh, betul. lebih banyak. Iya, betul. Oh, Kalau iya. kalau kliennya terus-terusan lah ya. Tapi kalau setahun cuma satu ya enggak. Tuh,
ya ampun yakin nih ngajar nih, yakin nih ngajarin anak-anak kecil nih, yakin nih bisa nggak nih gitu. Soalnya kayak ya sebenarnya 11-12 nih antara WO sama ngajar di kelas. Apa Bukan tuh? 11-12 nya ini gini, bukan kok apa ya namanya, kan memang itu beda, itu bedanya iya memang beda, tapi di situ sama-sama kita itu butuh skill tentang organizing, mengelola. Kelasnya juga butuh dikelola, anak-anak butuh dikelola juga. Ya itu sama lah kalau aku. Bedanya kalau BO kalian punya tim, tapi kalau di kelas sendirian. Kalau Ya lapasnya sendiri sendirian. tapi kan juga bisa tuh apa namanya kerja sama pihak-pihak luar. Nah, berarti kan pas itu keterima jadi PNS, terus WO-nya belum ini ya, belum nggak di akhirnya ya, masih lanjut ya? Belum. Itu di akhir di awal tahun 2019 bahkan aku punya 3 job. Dari WO? Bukan. Penulis buku, terus habis itu WO sama guru PNS itu tadi. Bisa itu Kak dijalanin ya? Alhamdulillah sampai 2019 pertengahan semua bisa berjalan dengan Kuat. baik gitu. Masih kuat karena baterainya masih full. Masih full. Masih full. Terus habis itu mulai 2019 pertengahan nih itu penulis aku cukup kelarin dulu, istirahat dulu, fokus ke dunia kerjaku yang asli karena mau nggak mau kan tetap butuh apa ya namanya, aku udah tanggung jawab lah sama pekerjaan asliku. Aku udah diterima jadi guru, bagaimana dedikasiku di situ tetap aku kembangkan dulu kan. WO masih jalan Bicara ke sekarang. sampai sekarang, alhamdulillah bisa dicek IG ya, lihat postingan terakhir kapan. Nah, berarti kan yang masih jalan sampai sekarang tuh ngajar sebagai guru dan WO-nya itu. WO, dan ini WO juga masih ini sih. Dengar-dengar ini ya dibantu sama adiknya ya kalau nggak salah. Betul, sama adik. Soalnya kalau Jalan nggak tapi ya? kalau fokus sendiri nih Susah. kerjaan semakin kesini semakin banyak. Tuh. Nah, gimana caranya Kak Olia itu membagi waktu untuk itu mengurus WO, mengurus tim-timnya, Ya. sama mengurus anak-anak di sekolahan ya. Kerjaan lah ya. Iya, kerjaan. Kalau di sebagai seorang PNS terutama guru pun juga kerjanya bukan hanya ngelola anak-anak, tetap ada urusan kantor pun juga ada, kerjaan kantor pun juga ada. Ya mengelolanya inilah sesimpel kayak bagaimana kamu bagi waktu. Karena jam kerja PNS itu kan hanya Senin sampai Jumat, dan Jumat pun juga nggak full sampai sore. Tuh. Dan solusi-solusi dadakan. Oh, ya. Tuh, itu harus kita asah sih sebenarnya. Karena kan kita cuma manusia, saya cuma berharap, berdoa, nggak ada pun yang menentukan, tetap yang di atas. Jam kerja PNS itu kan Senin sampai Jumat nih. Di Jumat kan nggak full sampai sore. Jadi kalau aku Senin sampai Jumat tuh fokus ke kerjaan. Nanti kalau wedding, organizernya, WO-nya itu Jumat, Sabtu, Minggu kayak gitu. Atau kadang kalau memang ada meeting penting, mau nggak mau ya selepas kerja, jadi sore atau sore habis kerja itu atau malam kayak gitu. Luar biasa sekali ya berarti Kak Olia. Wah. Saya ini akhir-akhir ini tuh banyak remaja yang alman istilahnya, dikit-dikit capek, dikit-dikit rebahan, kerja dikit, liburannya banyak. Nah itu. Itu sih, itu yang perlu ini sih, mindset diperbaiki juga itu. Nah pemirsa, udah nggak kerasa kan ngobrol-ngobrolnya, saking serunya. Tadi kan saya bilangnya di awal akan menemani selama 10 menit kurang lebih. Nah, kayaknya ini banyak lebihnya nih. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ternyata di bawah 10 menit, yang ini dikat aja ya, masih gitar ya. Nah, Kak Olia ini sebelum kita tutup, mungkin Kak Olia ada pesan untuk generasi bangsa yang sekarang, pemuda-pemuda yang sekarang, gimana biar punya rasa yang semangat yang tinggi gitu lah, biar gak alman, semuanya bisa kayak mau ini, set. Kalau aku satu sih prinsipnya totalitas, apapun yang kamu kerjain total aja dalamnya, udah lakuin sebisamu semaksimalmu ya. Kalau udah sampai situ, kalau masalah hasil serahin sama yang di atas, totalitas.
dicari ya di Google ya. Yang tanya saya nggak tahu nih. Ini saya cari, ini saya setting juga. Oke. Mungkin itu pembicaraan kita di Sunstar. Buat kalian semua, terima kasih yang udah nonton kita sampai akhir. Kita doain semoga sehat selalu, lancar urusannya, lancar ibadahnya, dan selalu dalam lindungan yang di atas. Bahagia dunia akhirat. Nah, bahagia dunia akhirat. Mau agama